Pupuk yang digunakan pada musim kemarau dan musim hujan itu ada perbedaannya. Dan pada video kali ini saya hendak men-share pupuk apa saja yang bisa digunakan pada musim hujan. Mari kita mulai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Seperti yang kita alami bersama-sama dari sejak awal tahun lalu, negara ini mengalami cuaca yang tidak jelas, sebentar hujan, sebentar panas, habis itu hujan lagi dan panas lagi, dan sampai di bulan yang berakhiran ini makin sering hujannya. Hampir setiap hari hujan. Habis itu panasnya cuma sebentar dan ya hujan lagi. Nah, di sini kalau kita sampai memberikan pupuk yang salah akan berakibat fatal. Salah satu contohnya yang terjadi pada tanaman cabai saya ini, dan teman-teman yang sudah sering mengikuti video ini, seringkali saya menggunakan pohon cabai ini dari bibitnya juga sampai perawatannya dan pupuk yang saya gunakan. Ini awal kerusakannya dimulai dari hujan yang berturut-turut, lalu ditambah lagi dengan saya memberikan pupuk yang salah. Air hujan sendiri sebenarnya tidak berbahaya bagi tanaman. Bahkan kita bisa memanfaatkan air hujan karena dia tidak mengandung mineral yang banyak seperti air tanah. Akan tetapi, air hujan mengandung asam yang disebut asam nitrat. Dan asam nitrat ini ada pada pupuk NPK ya teman-teman. Dimana biasanya pupuk NPK itu mengandung dua unsur nitrogen. Yang pertama nitrogen nitrat dan kedua adalah nitrogen amonium. Di sini saya suka juga menampung air hujan karena air hujan itu berguna. Mari kita tes berapa ukuran pH-nya dan juga kandungan mineral yang ada di dalam air hujan ini dan dibandingkan dengan air tanah. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri di sekitar angka 48586 pH-nya. Nah, sekarang ambil air tanahnya dulu dari keran. Dan ternyata air hujannya itu masih naik di sekitar angka 5. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, sekarang dipindahkan ke air tanah. Startnya dari 5 dan itu langsung naik ke 6. Dari sini bisa dilihat ya, air tanah pH-nya lebih tinggi kalau yang di tempat saya dibandingkan air hujan. Lalu sekarang cek kandungan mineralnya. Ya, seperti teman-teman lihat di sini kandungan mineralnya hanya 11 ppm. Nah, sekarang kita tes yang di air tanah. Jadi memang air hujan itu kandungan mineralnya memang lebih sedikit ya teman-teman dibandingkan dengan air tanah. Oleh karena itu tidak direkomendasikan untuk memberikan pupuk yang nitrogennya tinggi. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melihat berapa kandungan nitrogen yang ada dalam pupuk, teman-teman bisa lihat di sini ada pupuk seimbang karena angkanya sama. Sesuai dengan namanya NPK, angka pertama itu adalah nitrogen, angka kedua adalah fosfor, dan angka ketiga adalah kalium. Dan 16 itu artinya dalam 1 kg mengandung 16% nitrogen dan juga 16% fosfor dan 16% kalium. Jadi kalau untuk nitrogen yang rendah, teman-teman cari aja pupuk yang angkanya lebih rendah dari pupuk yang seimbang ini, atau bahkan tidak ada nitrogennya sama sekali. Salah satu pupuk yang nitrogennya rendah adalah pupuk profesionalnya Merauke dengan grade fertilizernya 92525. Jadi nitrogennya hanya 9%.
Dan ini memang yang digunakan oleh banyak orang pada saat musim hujan. Pupuk ini warnanya putih dan kekurangan dari pupuk ini kemasannya hanya 50 kg, makanya saya beli yang repack. Dan kalau beli yang repack, belilah di toko-toko yang banyak reviewnya dan sudah terpercaya karena banyak sekali beredar pupuk palsu. Bila teman-teman tidak bisa mendapatkan yang merek serupa, bisa memakai merek lain, yang penting angka depannya kecil atau tidak ada sama sekali seperti Merauke MKP ini. Ini isinya cuma fosfor dan kalium dan tidak ada nitrogennya sama sekali. Sesuai dengan kandungannya, pupuk ini bisa digunakan pada saat generatif karena fosfor dan kaliumnya tinggi ya teman-teman. Pupuk berikutnya adalah pupuk Vertifosnya Pak Tani. Di sini ada yang warna hijau dan warna kuning. Cuma kandungan isinya sama aja. Dan kelemahan dari pupuk ini sama seperti profesional, tidak ada kemasan 1 kg. Jadi belinya yang repack juga ya teman-teman. Di sini ditulis namanya Vertifos hitam, artinya ini yang kemasan kuning. Kalau yang hijau itu abu-abu. Agar tapi saya agak kesulitan mencari yang abu-abu, akhirnya beli yang Vertifos hitam ini aja. Karena kandungan juga sama. Seperti di sini tertera keterangan ya teman-teman bahwa pupuk ini tidak ada nitrogennya sama sekali, melainkan mengandung unsur hara makro yaitu fosfor dan juga unsur hara makro sekunder magnesium dan kalsium serta sulfur dan juga unsur hara mikro yaitu boron dan silika. Penjualnya pun juga menyertakan masa edar atau expire-nya yaitu sampai Mei 2024. Pupuk ini biasanya saya gunakan sebagai pupuk dasar, tapi juga bisa menjadi pupuk susulan. Karena kandungannya seperti tertera tadi, ini juga mengandung kalsium. Nah, kalsium ini bisa berfungsi untuk menaikkan pH tanah bila tanah terkena hujan dan menjadi asam. Dalam menggunakan pupuk profesional ataupun pupuk fosfor, pada saat musim hujan tidak dianjurkan diberikan secara dikocor, melainkan secara ditabur saja di bagian pinggir-pinggir potnya. Dosisnya bisa 1 atau 2 sendok, kemudian ditutupi lagi dengan tanah supaya tidak gampang menguap. Alasan diberikan di pinggir agar tidak terkena batang dari tanaman, karena pupuk ini panas ya teman-teman. Nanti kalau terkena batang malah bisa menyebabkan kematian dari tanaman itu sendiri. Cara kedua adalah diberikan secara ditugal, yaitu dengan membuat lubang di dekat tanaman dan jaraknya ini biasanya selebar dari daunnya itu. Lalu ditaburkan ke dalam lubangnya dengan tujuan agar dekat dengan akar sehingga lebih gampang dan lebih dekat ke serapnya gitulah. Pupuk lain yang bisa digunakan adalah pupuk organik. Seperti di sini adalah pupuk worm casting. Pupuk ini mengandung unsur hara makro dan juga unsur hara mikro yang pasti sangat berguna sekali bagi tanaman-tanaman. Pupuk ini bisa diberikan dengan cara ditaruh di pinggir-pinggir pot saja atau ditaburkan langsung di atas tanahnya. Berbeda dengan pupuk kimia, pupuk ini tidak masalah kalau terkena batang tanaman. Jadi begitu teman-teman, hindarilah penggunaan pupuk yang isinya nitrogennya tinggi di saat musim hujan seperti ini. Resiko ringannya, tanaman akan sulit berbuah, hanya daun doang. Dan resiko fatalnya bisa keracunan atau yang disebut nitrogen toxicity dan bisa menyebabkan kematian tentunya. Ini bisa terjadi pada semua jenis tanaman ya teman-teman, bukan yang hanya berbuah saja. Jadi kalau ada yang berpikir
Kalau sayuran nggak masalah karena sayuran tuh isinya juga cuma daun doang, itu suatu hal yang keliru. Karena yang terkena efek seperti di sini adalah tanahnya yang tingkat kemasaman jadi tinggi dan membuat akar membusuk. Pupuk lain yang bisa digunakan selama musim hujan ini adalah pupuk daun. Bisa dari Gandasil ataupun Gromor atau yang sejenisnya, Profit merah lah segala macamnya. Ini lebih aman digunakan. Bila setelah diberikan pupuk daun tiba-tiba terjadi hujan, jangan langsung diberikan lagi. Paling tidak tunggu antara 2-3 hari baru diberikan lagi. Tapi dilihat-lihat juga cuacanya ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Dan bila dianggap berguna bisa mendukung dengan like video ini. Dan juga bagi yang baru datang bisa mendukung dengan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga mendapatkan updatean terus bila kami membuat video yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.